Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film bergenre animation adventure yang rilis di tahun 2020 berjudul Dragon Rider. Film ini bercerita tentang seekor naga perak muda dan seekor kurcaci yang bekerja sama untuk menemukan surga misterius para naga, agar mereka segera mendapatkan tempat baru untuk melanjutkan kelangsungan hidup mereka beserta kawanannya dengan bebas tanpa adanya gangguan dari para manusia yang serakah. Namun dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang anak yatim piatu yang mengaku sebagai penunggang naga. Akhirnya mereka pun membentuk sebuah trio untuk secepatnya menemukan surga misterius tersebut. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film diawali dengan dijelaskannya sebuah sejarah, di mana dijelaskan jika dulu manusia dan naga hidup dalam harmoni yang sempurna. Tapi manusia berubah menjadi serakah dan mulai menguasai dunia, memakan segala yang ada di jalan mereka. Kemudian naga memohon kepada manusia untuk menghentikan keserakahannya. Namun bukannya mendengarkan, manusia malah menyatakan perang. Lalu ada seorang alkemis jahat yang bernama Petrusius menciptakan monster pembunuh naga dan menamakannya Nettlebrand. Namun Petrusius tidak bisa mengendalikan monster itu hingga ia pun dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kemudian Nettlebrand mulai berburu naga yang ada di seluruh dunia. Para naga mulai pergi karena tidak mampu menghadapi Nettlebrand yang kebal terhadap api mereka. Setelah kehilangan jejak para naga, Nettlebrand memutuskan kembali ke kastil penciptanya. Berabad-abad berlalu, manusia mulai mengambil alih dunia dan melupakan semua tentang makhluk-makhluk istimewa. Para naga yang tersisa tidak mempunyai pilihan selain bersembunyi merahasiakan keberadaan mereka dari dunia luar. Tapi tidak ada yang tetap bersembunyi selamanya, dan film pun dimulai. Kita diperkenalkan dengan seekor naga muda bernama Firedrake dan seekor kurcaci hutan bernama Sorel yang sedang menguping perbincangan sekawanan naga dewasa. Order! Let's have some order here. No fire, no fly. Di mana sang pemimpin mereka yang bernama Bottleneck berkata jika api adalah senjata dan bukanlah mainan. Ia juga berkata bahwa mereka dilarang untuk terbang. Seketika karena apes Firedrake dan Sorel pun terjatuh. Bottleneck menyuruh mereka berdua untuk melakukan hal lain atau lebih baik jika diam-diam saja. Tapi Firedrake berkata jika ia ingin menjadi seekor naga yang layak seperti yang ada di dalam cerita. Namun Bottleneck malah menyuruhnya untuk menjauhi masalah dan dilarang untuk menampakkan dirinya. Singkat waktu, Firedrake menemui naga lansia bernama Silkbird, di mana ia berkata kepada Silkbird untuk menceritakannya kisah tentang lingkaran surga. Silkbird berkata jika itu adalah surga bagi para naga, di mana tempat bunga bulan bersinar. Surga itu berada di sebuah pegunungan yang sangat jauh yang terdapat di sisi lain dunia. Lalu Firedrake pun terlihat, ia sangat ingin menemukan surga tersebut. Di sore hari saat ia sedang berjalan-jalan bersama Sorel, seketika terdengar suara tembakan yang sangat amat keras. Ternyata para manusia mulai menjarah hutan mereka. Bottleneck pun berkata jika manusia sampai di tempat mereka, maka itu adalah saat bulan purnama berikutnya. Ia pun segera menyuruh kawanannya untuk tetap bersembunyi. Yes, boss.
Prepare the hideout. Namun Fire Drake terus berkata tentang lingkaran surga, mengapa mereka sebaiknya tidak pergi ke sana saja, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Ia pun mengajak Sorel untuk pergi mencari surga tersebut, dan saat sudah menemukannya, maka ia akan menuntun yang lainnya pergi ke sana. Tapi Sorel yang menganggap itu mustahil langsung menolak ajakan Fire Drake. Kemudian scene berganti di rumah Sorel. Ia berkata kepada ayahnya mengapa mereka tidak pergi dari sana dan mencari tempat yang baru. Sang ayah pun berkata, jika aku mengetahui tempat tersebut, maka kita akan secepatnya pergi dari sini, keluar dari tempat ini dalam sekejap. Sorel pun diam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Singkat waktu di malam hari terlihat Fire Drake akan segera pergi sendiri mencari lingkaran surga itu. Namun seketika Sorel yang berubah pikiran datang menyusul Fire Drake dan akan menemaninya mencari lingkaran surga tersebut. Sorrel, what are you doing here? Dan mereka berdua pun segera pergi dari sana. Sorrel, are you alright? Still alive. Dalam perjalanan, Fire Drake dan Sorel memutuskan untuk mencari informasi di kota. Mereka berdua pun sampai di sebuah pelabuhan. Sorel segera menyuruh Fire Drake untuk bersembunyi, sementara ia mencari informasi tentang keberadaan lingkaran surga. Hello? The dragons even flew together. Saat sedang mengumpat, Fire Drake melihat sebuah papan iklan dan ia teringat dengan perkataan Slitbird, di mana Slitbird berkata jika dahulu kala manusia dan naga terbang bersama. Kemudian scene berganti di tengah kota. Kita diperkenalkan dengan seorang anak remaja bernama Ben yang sedang dikejar-kejar oleh polisi karena ia telah mencuri sebuah perhiasan. Ben pun berhasil lolos dan ternyata tempat Fire Drake bersembunyi adalah tempat tinggal Ben. Seketika Ben pun kaget karena melihat Fire Drake di sana. One little guy, where are you? Namun Ben mengira itu hanyalah seorang pria yang mengenakan sebuah kostum. Tapi setelah diperiksa, akhirnya Ben pun menyadari jika yang ia temui adalah seekor naga yang asli. Dragon. Hi. Talking dragon. Dragon rider. Fire Drake pun langsung mengira jika Ben adalah seorang penunggang naga, karena kostum yang Ben kenakan sama seperti yang ia lihat di papan iklan tersebut. I'm him. Ben yang ketakutan dengan spontan berkata jika ia adalah penunggang naga. Fire Drake pun meminta Ben untuk membantunya mencari lingkaran surga. A human! Stay back! Sorel pun datang dan ia tidak mempercayai Ben karena Sorel beranggapan jika semua manusia adalah seorang penipu. The human is a liar and a cheat. Oh, what I'm thinking. He's not coming with us. Saat sedang berdebat, seketika polisi pun datang. Ben pun segera menyuruh mereka semua secepatnya pergi dari sana dengan alasan ia akan menuntun mereka menemukan lingkaran surga. Singkat waktu mereka pun sampai di sebuah hutan dan bertemu dengan 3 orang kurcaci di sana. Ben yang sedang mengumpat pun mendengar perkataan para kurcaci tersebut, di mana mereka berkata jika di lingkaran surga perak akan lebih berharga dibandingkan emas. East meets west. Story says. Silver will be worth more than gold. Ia pun sangat tertarik dan semakin yakin akan membantu Fire Drake dan Sorel menemukan lingkaran surga tersebut. You're coming with us? All the way to the ding of heaven. You're going to love this. Kemudian scene berganti di sebuah kastil, di mana ternyata kurcaci tersebut adalah kaki tangan dari monster pembunuh naga yang bernama Little Brand.
Si kurcaci langsung berkata kepada Needlebrand jika ia bertemu dengan seekor naga perak. For a silver dragon! Show me this silver dragon! Needlebrand pun sangat berhasrat ingin membunuh dan memakan naga perak, di mana naga perak itu lebih spesial dibandingkan dengan naga-naga yang lain. Dengan sangat cepat, ia pun segera menuju ke tempat Fire Drake berada. Guys? I can see the silver dragon! Fire Drake yang menyadari jika ada sesuatu yang berbahaya langsung menyuruh Ben dan Sorrel secepatnya pergi dari sana. Mereka bertiga pun berhasil selamat dari kejaran Needlebrand. Tapi Needlebrand yang tak kehabisan akal langsung menyuruh budak kecil yang bernama Twig-Flag untuk mengikuti mereka dengan menaiki seekor burung gagak. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah padang pasir yang terdapat di Mesir. Di dalam reruntuhan bangunan kuno, mereka bertiga bertemu dengan seekor makhluk berbahaya yang menyerupai seekor ayam. Chef, okay. Fire Drake pun langsung ingin menyemburkan apinya, namun gagal. Saat mereka bertiga diserang oleh monster tersebut, seketika seseorang datang membawa cermin dan menyelamatkan mereka bertiga. Introduce myself. My name is Professor Barnabas Greenbloom. Pria tersebut adalah seorang profesor yang bernama Barnabas Greenbloom. Ternyata kelemahan monster tersebut adalah jika ia melihat bayangannya sendiri. Pada malam hari, Profesor Greenbloom berkata jika ia memiliki sebuah cagar untuk melestarikan hewan-hewan langka. Ia menjalankan cagar tersebut bersama dengan istri dan satu orang putrinya yang seusia dengan Ben. Right, you seek the rim of heaven. Kemudian Profesor Greenbloom membantu menunjukkan arah kepada mereka untuk menemukan lingkaran surga. Tapi terlihat jika di sana juga ada Twig-Flag yang sedang menguping perbincangan mereka. Hey, wait a minute. I know who you can ask. He lives in the ravine here. Jin with 1,000 eyes. Profesor Greenbloom berkata jika mereka bisa bertanya kepada jin dengan 1000 mata yang tinggal di sebuah jurang. Jin tersebut memiliki kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di dunia ini. Namun jin itu juga memiliki sifat buruk, yaitu sifat antisosial. Jadi mereka bertiga harus sangat berhati-hati saat menemui jin tersebut. You can stay here tonight. I'll get you supplies for you. Now, it may lack the comfort of home, but it's better than sleep. Saat Profesor Greenbloom sedang memeriksa kesehatan si monster ayam, ia menemukan selembaran kertas milik Ben, di mana isi kertas itu adalah berita tentang tewasnya kedua orang tua Ben. Ternyata Ben adalah seorang anak yatim piatu dan tidak memiliki siapa-siapa. Twig-Leg! Rim of heaven! This is better than I imagined. Lalu scene berganti di mana terlihat jika Twig-Flag sedang melapor kepada Needlebrand kemana Fire Drake akan pergi. Needlebrand yang mengetahui mereka mencari lingkaran surga semakin bersemangat untuk mengejar Fire Drake. Kemudian Needlebrand dan si kurcaci segera bergegas mengejar Fire Drake dengan kapal selamnya. Di pagi hari saat Profesor Greenbloom mengembalikan kertas milik Ben, ia memberikan kartu namanya jika kelak Ben ingin bekerja bersama dengan dirinya. If you're ever in my part of the world, you can look. I could do with a little help on the reservation. Dan Profesor Greenbloom menyuruh Ben untuk menerima masa lalu dan melanjutkan hidupnya. Closure. 6 down. Kemudian saat mereka bertiga ingin melanjutkan perjalanan, terlihat jika Twig-Flag bersembunyi di dalam tas milik Ben. Dan mereka bertiga pun akhirnya berpisah dengan Profesor Greenbloom di sana. Professor. Thanks. Singkat cerita, di dalam perjalanan saat mereka sedang mendarat dan Sorrel sedang menggerutu,
Seketika Sorel ditangkap oleh seekor burung raksasa dan dengan sigap Fire Drake serta Ben segera mengejar burung tersebut. Oh, come on, give me a break. Hold on, Sorrel. Saat si burung sudah sampai di sangkarnya, seketika mata Fire Drake berubah dan ia berhasil menyemburkan apinya. Namun terlihat jika api yang disemburkan oleh Fire Drake bukanlah api biasa, melainkan sebuah api biru. Dan Sorel pun berhasil mereka selamatkan. Mereka bertiga pun juga sangat senang karena akhirnya Fire Drake berhasil menyemburkan apinya. Hey, look at this. The Jin's Ravine. Tapi secara kebetulan mereka bertiga pun telah sampai di tempat tujuan mereka, yaitu Jurang Jin. Mereka pun segera mencari di mana jin tersebut bersembunyi. Hingga pada akhirnya ada sebuah bangkai mobil dan Ben langsung menekan tombol klakson mobil tersebut. Have a question for the mighty Jin? Jin dengan 1000 mata itu pun keluar dan langsung menanyai mereka pertanyaan apa yang ingin mereka tanyakan kepada jin. Namun jin tersebut tidak ingin mendengar pertanyaan yang sebelumnya sudah pernah ia dengar. I warn you, if it is a question I have heard. Akhirnya mereka pun harus merangkai kata-kata yang berbelit agar nyawa mereka tidak terancam oleh amukan jin itu. Where is the Rim of Heaven? Not! What kind of question is that? Where is the Rim of Heaven? Not? Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gua ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Way too